serem banget. Hey guys, it's Nasi and welcome back to Neror. Aku janjikan kalian banyak video. Minggu ini, and here we are. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal nyata mengerikan yang terjadi saat pembuatan film-film terkenal. Nah, seperti yang kalian tahu, bikin film itu nggak mudah, apalagi film-film sekelas film-film Hollywood. Saking banyaknya prosesi dan hal-hal yang harus disiapkan untuk membuat film, terkadang ada hal-hal yang banyak orang rasa sebenarnya harus dilakukan, tidak lagi menjadi prioritas. Nah, banyak yang percaya bahwa salah satu dari hal-hal itu adalah menyiapkan dari sisi supranatural. Kalau di Indonesia, dari yang aku baca-baca, biasanya ketika ada orang-orang yang ingin membuat film di lokasi yang asing atau tema-tema yang berhubungan dengan dunia supranatural, akan ada semacam prosesi ritual minta izin atau pemberkatan, dibacakannya doa. Sebelum kita masuk ke videonya, aku mau tahu dari kalian, apa kalian percaya bahwa prosesi ini dibutuhkan, harus ada atau tidak? Coba komen di bawah. Tapi biasanya prosesi meminta izin, pemberkatan atau pembacaan doa itu dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, malam ini yang kita akan bahas adalah film-film yang dipercaya banyak orang terkutuk karena hal-hal yang jelas tidak diinginkan itu kerap terjadi. Film-film yang diwarnai masalah, kerugian, bencana, bahkan kematian. Sekali lagi kita akan membahas tentang hal-hal mengerikan yang terjadi di pembuatan film yang dipercaya terkutuk. So without any further ado, stop seeing cause shit's about to go down. Kita akan mulai video ini dengan The Wizard of Oz versi 1939. By the way, yang ini sempat viral banget di TikTok dan di request banyak banget ke aku. Pas ada video di TikTok yang menjelaskan bahwa di salah satu scene gembira di dalam film ini, kalian bisa melihat di backgroundnya, dalam setnya, bahwa ada salah satu karakter yang terlihat menggantung diri, kayak tergantung gitu. Dikatakan karakter itu stres banget karena pembuatan film ini sangat-sangat sulit. Dan overall katanya cast dan kru yang terlibat dalam pembuatan film ini itu nggak pada baik-baik. Jadi kayak banyak konflik, banyak isu di belakang layar yang membuat banyak banget karakter-karakternya jadi stres. Nah, kalau misalkan kalian lihat video yang dibilang video originalnya, mungkin kalian bisa kayak, oh enggak, itu mungkin aja props yang tergantung. Rumor Munchkin yang ini sebenarnya udah ada sejak 1989. Tapi yang bikin orang tambah skeptis adalah ketika film ini di remake, scene itu sengaja diedit dan dihilangkan oleh para pembuat film. Kalau misalkan rumor tentang Munchkin yang itu memang palsu, kenapa para pembuat filmnya merasa ada dorongan untuk ngedit scene itu? Well, bisa aja karena mereka nggak mau lagi ada orang-orang yang ngomongin tentang scene itu, tapi lebih banyak yang percaya bahwa hal yang menyeramkan itu benar-benar terjadi. Nah, yang membuat banyak orang percaya bahwa film ini benar-benar terkutuk adalah banyak tragedi-tragedi lainnya yang kerap terjadi. Yang pertama, makeup yang digunakan oleh para aktor membuat beberapa aktor menjadi sakit. Seperti Buddy Epson yang berperan sebagai Tim Woodman atau manusia timah itu, dia keracunan riasannya sendiri yang terbuat dari debu aluminium murni. 9 hari setelah syutingnya dimulai, dia harus dirawat di rumah sakit di bawah selang oksigen karena dia susah bernapas. Nah, ketika dia nggak segera membaik, yang buat film menyewa orang lain namanya Jack Haley untuk menjadi Tin Man sebagai gantinya. Nah, sama si Jack Haley ini, makeup artisnya nggak lagi ngasihin langsung bubuk aluminium. Nah, ramuannya tuh dicat ke badannya dia dan mata kanannya jadi infeksi. Margaret Hamilton yang jadi The Wicked Witch of the West itu juga sempat mengalami luka bakar dan makeup artis tuh harus cepet-cepet ngilangin warna di kulitnya dia karena mereka ketakutan saat dia kebakar itu catnya bakal diresap sama kulitnya dan menjadi racun. Saat Margaret ini mengalami luka bakar, stuntman-nya yang gantiin Margaret mengalami cedera yang bahkan lebih parah lagi ketika sapu yang ditungganginya meledak. Anjing yang berperan menjadi Toto itu juga sempat keinjek nggak sengaja sampai kakinya terkilir dan dia harus digantikan sama anjing lain. Beberapa aktor pemeran monyet bersayap juga mengalami cedera akibat kawat untuk terbang mereka putus sehingga mereka semua jatuh ke panggung. Judy Garland yang main di Wizard of Oz waktu dia baru aja umur 16 tahun juga katanya dianiaya sama para pemain Munchkins. Super creepy. Menurut kalian apakah itu kutukan atau simply kebetulan? Komen di bawah. Next.
Next ada dari film Twilight Zone the movie. Nah, yang terjadi dalam pembuatan film ini tuh sangat-sangat gruesome, sangat-sangat menyeramkan. Jadi, Vic Morrow dan 2 aktor cilik lainnya terbunuh di lokasi syuting ketika sebuah helikopter jatuh dan menimpa mereka saat mereka sedang nge-shoot salah satu scene bencana. Nah, kenapa banyak yang percaya bahwa film ini tuh terkutuk? Jadi, film ini tuh didirect sama Steven Spielberg sama John Landis. Nah, si John Landis ini katanya dia tuh punya ide yang sangat-sangat besar. Dia punya visi yang gila banget. Tapi setiap dia dibilangin orang kayak, ini terlalu berbahaya, dia tuh nggak mau dengerin. In a way, banyak orang yang bilang bahwa walaupun dia emang sangat-sangat bertalenta, egonya tuh tinggi banget. Nah, kru-kru yang terlibat dalam pembuatan film ini, itu dibikin khawatir banget sama dia karena banyaknya prosedur-prosedur yang sangat tidak aman. Hal lain yang dia lakukan adalah, anak-anak yang terlibat dalam pembuatan film ini, itu dipekerjakan secara ilegal. Dan di tempat pembuatannya, jadi ada peraturan di mana anak-anak kecil itu tidak boleh kerja di atas jam malam gitu kan. Nah, tapi si Landis ini memaksakan anak-anak itu harus kerja pada malam hari. Landis ini bersikeras bahwa adegan tersebut harus memerlukan pengaturan larut malam agar tampak lebih autentik. Nah, salah satu adegan terakhir dalam film ini adalah ketika karakternya Morrow itu mencoba berlari ke seberang jalan untuk menyelamatkan anak-anak Vietnam dari sebuah ledakan. Nah, saat scene-nya ini diuji, banyak kru-kru yang sangat khawatir karena mereka ngelihat kok kayaknya helikopter itu rada oleng-oleng gitu saat ledakannya terjadi. Tapi Landis nggak mau dengerin, dia bilang bahwa ini adalah prioritas untuk menangkap ledakannya. Bahkan dia sempat berkata, kamu pikir itu besar? Kamu belum melihat apa-apa. Nah, pengendali helikopter pada saat itu adalah seorang veteran perang Vietnam bernama Dorsey Wingo yang baru aja masuk ke bisnis film. Jadi industri film tuh dia baru aja masuk. Ketika kamera mulai merekam, bola api piroteknik yang ditembakkan sebagai bagian dari ledakan menghantam helikopternya dan membuat helikopter ini terbakar. Dan helikopter itu langsung oleng dan menabrak sungai tempat para aktornya lagi berdiri. Morrow, Renee Chan yang baru berusia 6 tahun, dan Micah Dinley yang baru berusia 7 tahun. Hampir 100 orang waktu itu ada di situ dan ngeliat hal ini semua terjadi. Helikopternya tergelincir tepat di atasnya Renee dan baling-balingnya langsung menebas Micah dan Morrow. Serem banget. 5 orang termasuk sutradara John Landis diadili atas tuduhan pembunuhan, tapi mereka kemudian dibebaskan. Gimana menurut kalian yang satu ini? Apakah karma atau kebetulan? Komen di bawah. Next datang dari film The Crow. Aduh, maaf ketendang. Kejadian mengerikan yang terjadi saat pembuatan film The Crow ini terjadi karena serangkaian kecelakaan dan kelalaian secara tidak sengaja menyebabkan pistol prop yang tidak disiapkan dengan benar tiba-tiba menembakkan kayak satu ronde peluru, around the bullet. Jadi kayak gitu secara tidak sengaja. Nah, hal ini juga merenggut nyawa dari aktor Brandon Lee yang tertembak secara fatal dan terbunuh di lokasi. Jadi di salah satu adegan di mana karakternya ini mestinya ditembak sama preman, Brandon Lee ini nggak sengaja malah ketembak beneran di bagian perutnya dan tembakannya ternyata sangat-sangat fatal. Nah, setelah 6 jam menjalani operasi dan beberapa kali diupayakan untuk dihidupkan kembali, dia akhirnya dinyatakan meninggal pada 31 Maret 1993. Nah, kalau kalian Google, kalian bisa menemukan banyak banget artikel tentang The Curse of the Crow. Nah, alasan kenapa The Crow ini dipercaya terkutuk adalah, jadi The Crow ini ceritanya itu tentang seorang pria yang terbunuh dan kembali dari kematian, jadi balik dari kematian untuk membalas pembunuhan brutal tunangannya di tangan geng ekstremis 90-an. Nah, kenapa orang-orang percaya bahwa film ini terkutuk? Adalah bahwa film ini itu terinspirasi oleh cerita asli. Jadi pembuatnya, James O'Barr, itu baru-baru aja tunangannya dibunuh oleh drunk driver, pengemudi mabuk. Jadi dia saking frustrasinya, saking marahnya, saking sedihnya, dia mulai menulis tentang cerita ini. Digabung dengan cerita asli tentang seorang pasangan di Detroit yang dibunuh cuma gara-gara perihal cincin pertunangan harga $20. Jadi banyak orang yang percaya bahwa karena ini terinspirasi oleh cerita-cerita tragis asli, mungkin ada dendam-dendam
atau entity-entity yang nyangkut dalam pembuatan film ini. Nah, karena Brandon Lee ini meninggal sebelum filmnya selesai, jadi sisa dari scene-scene-nya tuh harus dilakukan oleh body double dan special effect. Nah, kebetulan banget Brandon Lee's father, jadi bapaknya Brandon Lee, Bruce Lee, itu main di film tahun 1978 namanya Game of Death, di mana karakternya seorang aktor yang terkenal itu mati tertembak saat sedang syuting. Kayak nasib anaknya. Bruce Lee itu meninggal tahun 1973. Jadi mayoritas dari film Game of Death ini juga diselesaikan menggunakan body doubles dan potongan-potongan dari film-film dia sebelumnya. Jadi in a way, dia memainkan karakter yang mirip banget nasibnya sama anaknya, dan dia juga nggak bisa menyelesaikan film ini, dan filmnya harus diselesaikan dengan cara yang sama mereka menyelesaikan filmnya Brandon. Dan nama filmnya Game of Death, permainan kematian. Next. Oke, aku ada beberapa lagi yang lebih pendek-pendek aja. Hal-hal nyata mengerikan yang terjadi dalam pembuatan film terkenal. Tammy Lynn Leppard, seorang cewek yang berperan menjadi gadis pirang yang mengalihkan perhatiannya Manny di film Scarface, itu tak lama setelah dia selesai syuting, menghilang dan tidak pernah ditemukan lagi. Next, selama pembuatan film The Passion of the Christ, Jim Caviezel yang memerankan Yesus dan asisten sutradara Jean-Michel ini itu sempat kesambar petir. Nah, mereka untungnya nggak terluka parah. Namun kru-kru yang ada di situ bilang bahwa ada asap yang keluar dari kupingnya Caviezel. Next, Mercedes McCambridge harus menelan telur mentah, minum whisky, dan merokok dalam jumlah yang sangat banyak agar dia bisa menghasilkan suara setan yang kita dengar di film The Exorcist. Nah, The Exorcist ini juga aku sempat bahas di kutukan asli di balik film horor. Kutukan The Exorcist ini cukup mengerikan. Salah satu pemainnya, Paul Bateson, yang memainkan salah satu ahli radiologi di film itu, ditangkap polisi dan dihukum atas tuduhan pembunuhan dan mutilasi 6 pria di New York City. Next, Choi Min-sik, bintang film Korea Old Boy, harus memakan 4 gurita hidup utuh di depan kamera sebelum sutradaranya puas dengan bidikan kameranya. Guritanya hidup dan dia harus makan. Gila. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada Texas Chainsaw Massacre. Jadi di film Texas Chainsaw Massacre, kru-krunya tuh memasukkan banyak banget kerangka asli, tengkorak-tengkorak asli, dan the remains atau kayak tulang-tulang bekasnya binatang-binatang ke dalam dekorasi set. Nah, hari terakhir saat mereka syuting film ini, itu harinya lagi panas banget di Texas. Jadi cuacanya Texas tuh pada saat itu panas parah, ditambah lagi sama lampu buat syuting. Tulang-tulang asli itu jadi kayak kemasak dan mengeluarkan bau yang sangat busuk yang menyebabkan kru-kru dan castnya jadi muntah-muntah. Dan yang pelengkapnya, sekitar 500 pound atau 220 kiloan hewan mati itu dibawa ke lokasi syuting menggunakan truk sampah. Nah, ketika sutradaranya bilang kayak, oh nggak usah dipakai, bangkai-bangkai binatang ini terus dilumuri bensin dan dibakar, dan bangkai yang terbakar itu merebak ke seluruh lokasi syuting. Jadi selama mereka syuting, mereka bisa mencium bau daging yang terbakar kayak. Nah, yang bikin ini lebih creepy lagi adalah bahwa film ini tuh terinspirasi oleh kisah aslinya pembunuh berantai bernama Ed Gein. Kalau kalian nggak tahu, kita udah berapa kali bahas di Neror. Ed Gein adalah seorang pembunuh berantai yang menguliti korbannya dan menggunakan kulit-kulit korbannya untuk dijadikan kayak furniture, tas, sepatu dari kulit manusia. Dan selama pembuatan film Texas Chainsaw Massacre, para cast dan krunya harus mencium bangkai dan daging yang terpanggang. So, aku mau dengar dari kalian. Apakah kalian percaya bahwa kutukan-kutukan itu benar adanya? Atau apakah hal-hal ini semuanya cuma kebetulan? Pentingkah ritual-ritual permintaan izin, pembacaan doa, sebelum adanya massive production atau produksi-produksi besar? Mungkin kalau misalkan ada dari kalian yang bekerja di industri film atau TV, coba bisa diceritakan di bawah seberapa pentingnya ritual-ritual permintaan izin, atau pembacaan doa, atau pemberkatan, or things like that. Coba ceritain di bawah, karena ini menurut aku menarik banget. Mungkin aku bisa belajar sesuatu, siapa tahu nanti kita bisa bikin film. Ya nggak? Karena aku pengen banget bikin film horor.
But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nesija saja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Nah saat videonya